Sebenarnya ini merupakan pencarian diri atas kebimbangan dan keraguan. Usaha-usaha, upaya-upaya untuk mencari jawaban atas sebuah pertanyaan. Untuk apa menikah? Kenapa menikah? Setelah melihat dan menimbang antara mafsadah dan manfaah, kok lebih banyak mafsadahnya? Mungkin istilah mafsadah dan manfaah kuranglah tepat dan sesuai. Anggap aja itu kekurangan dan kelebihan. Dipikir-pikir kok lebih banyak kekurangan menikah daripada kelebihannya. Seperti akan bosan dan sebel pada pasangan. Akan sampai pada suatu titik di mana justru malah dengan pasangan menjadi males, bosan, sebel, atau bahkan kesel. Dengan aneka penyebab masalahnya, mulai dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang besar, membuat jadi males, bosan, sebel sama pasangan. Hal ini tentu kontras dengan salah satu fungsi pernikahan, yaitu mendatangkan ketentraman. Litaskunu ilaiha, ketentraman bersama pasangan. Ketentraman karena kehadiran pasangan. Mungkin setelah lelah kerja dari kantor, hari yang hektik, penuh kerjaan, tantangan, tekanan, pulang ke rumah, yang diharapkan adalah bertemu dengan pasangan, menjadi tempat istirahat, waktu melepas lelah dari iruk-pikuk hektik kantor. Tapi malah ketika dengan pasangan menjadi sebel, males ketemunya, males ngelihatnya, males ngobrol, malah menjadi berantem karena hal-hal kecil. Lalu kalau seperti ini buat apa menikah? Kalau nanti akhirnya ada kejadian-kejadian di mana berantem karena hal-hal kecil, berantem karena persoalan kecil, males ngobrol karena masih dalam suasana yang tidak enak, buat apa menikah? Bukankah lebih baik sendiri? Kalau sendiri, setelah lelah beraktivitas dari kantor, pulang ke rumah, ke kosan sendiri, punya waktu sendiri, maka bisa tidur, bisa nonton film segala macam tanpa harus ketika ketemu dengan pasangan malah justru ada potensi untuk berantem begitu. Lalu buat apa menikah? Bukannya lebih baik sendiri kalau gitu. Lalu seterusnya ada tuntutan finansial untuk menikah. Menikah dan pernikahan adalah hajat yang besar, yang membutuhkan dana yang gak sedikit, termasuk untuk maintaining the marriage. Misalnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, kebutuhan papan. Misalnya di Jakarta untuk hidup sendiri dengan kos-kosan atau kontrakan senilai 2-3 juta per bulan itu udah lebih dari cukup. Tapi kalau sudah menikah gak mungkin untuk tinggal di kos-kosan dengan seperti itu. Otomatis luasnya menjadi dua kali lipat karena akan diisi oleh 2 orang. Lalu nanti bagaimana kalau sudah nambah dengan anak? Secara hitung-hitungan finansial, menikah dan berumah tangga itu costly, berbiaya, dan biayanya nggak sedikit. Lagi-lagi udah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, biaya yang mahal, tapi tidak ada garansi untuk benar-benar hidup tenang seperti yang dijanjikan di awal. Ketentraman bersama pasangan yang tentu saja, dan ini nggak bisa dihindari. It's inevitable, bahwa pasti ada fase di mana rasa cinta dan rasa suka terhadap pasangan itu fluktuatif, akan naik dan turun.
ketika turun, di mana itu ada fase merasa bosan dengan pasangan, capek dengan pasangan, lelah, kesel, dan seterusnya dengan pasangan. Apapun penyebab kecilnya, yang itu semuanya mengeluarkan biaya, tenaga, waktu untuk menjalani itu semuanya. Atau bisa diringkas ya kurang lebih ya seperti penderitaan lah. Menikah itu seperti ya menderita. Ya mungkin menderita lagi-lagi bukan istilah yang cocok dan tepat, tapi bisa dikatakan menderita karena ada aneka rasa sakit atau rasa ketidaknyamanan, potensi ketidaknyamanan karena hal-hal yang telah tadi saya sebutkan. Lalu juga dikatakan bahwasanya menikah dan berumah tangga itu ibadah. Lalu pandangan saya, bekerja pun itu adalah ibadah. Sekolah, kuliah, itu juga ada nilai ibadahnya. Kenapa? Karena sesuai dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia jin kecuali untuk beribadah. Jadi aneka aktivitas manusia di pentas bumi ini sebenarnya itu bernilai ibadah, asalkan ditujukan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti bekerja. Bekerja itu adalah manifestasi daripada hifdzun nafas. Hifdzun nafas itu artinya menjaga jiwa. Artinya dengan kita bekerja, kita akan mendapatkan penghasilan. Penghasilan itu kita bisa belikan untuk makan. Makan ini tujuannya supaya kita bisa hidup selanjutnya, menjaga kesehatan. Nah, dalam konteks ini kita menjaga tubuh kita, menjaga jiwa kita agar tetap hidup. Yang dimana ini adalah salah satu maqasid asy-syariah. Tujuan-tujuan daripada syariat itu menjaga jiwa kita. Berarti kalau seperti itu, bekerja pun memiliki nilai ibadah. Jadi ketika dikatakan menikah itu ibadah, bekerja juga ibadah, sekolah juga ibadah. Sekolah lagi-lagi, sekolah itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu, apalagi ilmu itu bermanfaat, al-ilm yantafa'u bih, itu juga nilai ibadah. Lalu kenapa harus menikah? Karena menikah ibadah, ada aktivitas lain yang juga bernilai ibadah. Nah, pencarian saya ini akhirnya terjawab dengan salah satu feed Instagram penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Nanti video realnya akan saya sertakan. Bahwasanya di situ disebutkan bahwa menikah itu disebutkan dalam ayat yang sering sekali digunakan untuk di dalam undangan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. An-Nur ayat 32. Sampai saya hafal ayatnya karena itu kalau kita buka undangan pasti ayatnya itu ini. Di sini Ustadz Hadi Hidayat itu menjelaskan diksi permulaan ayat antara kata ayat wa min ayatihi dan perbandingannya dengan alamat. Apa sih itu alamat dan apa sih itu ayat? Alamat itu adalah cara atau jalan yang menunjukkan cara atau jalur ke suatu tempat atau destinasi, dan biasanya sifatnya masih jauh. Misalnya kita melihat alamat seseorang di Surabaya, kita bisa membaca alamat itu di sini di Jakarta, sementara rumahnya masih ada di Surabaya. Sedangkan ayat itu artinya tanda. Tanda itu menghantarkan ke tujuan, atau minimalnya itu mendekatkan kepada tujuan. Misalnya, ada tanda atau plang masjid. Biasanya tanda atau plang masjid pasti akan dipasang beberapa meter di depan atau di samping masjid. Tidak mungkin ada masjid di Jakarta, plang atau tandanya sudah dipasang di Semarang. Tidak mungkin. Misalnya di Semarang berapa ratus kilometer lagi Anda akan masukin Masjid An-Nur. Nah, itu nggak mungkin. Yang namanya tanda itu pasti dipasang dekat dengan tujuannya, dengan tempatnya. Misalnya 2-3 meter lagi Masjid An-Nur, begitu.
Ini perbedaan antara ayat dan alamat. Ayat itu tanda yang menghantarkan ke tempatnya. Kalau alamat itu masih jauh. Nah, inilah kenapa pernikahan dalam ayat ini itu menggunakan diksi atau pilihan kata ayat ketimbang alamat. Karena pernikahan itu menghantarkan lebih cepat ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikah itu menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat ibadah kita. Karena seperti dijelaskan dalam di Ustaz Hidayah juga, orang yang gak beriman pun menikah. Bedanya orang menikah di Islam dengan yang lain, karena di dalam pernikahan dalam Islam memiliki nilai ibadah yang di situ menghantarkan fast tracking kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu ini sejalan juga, ada hadis yang mengatakan bahwa menikah itu menyempurnakan separuh agama. Sangat luar biasa sekali berarti menikah ini, sampai-sampai kadarnya itu setengah daripada beragama. Jadi kalau menikah itu berarti agamanya sudah sempurna. Nah, lalu kenapa kok menikah itu banyak ganjalan, banyak kerikil-kerikil di tengah perjalanan seperti yang saya sebutkan tadi. Ada fluktuasi rasa dengan pasangan sebel, ujian finansial, nanti ada ujian-ujian lagi yang beraneka ragam. Yang setiap pasangan itu berbeda-beda, yang tentu saja itu nggak ringan. 100 pasangan mempunyai 100 cerita cinta yang berbeda, cerita ujian, cerita halangan, rintangan yang berbeda dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka. Kenapa menikah ini kok malah banyak ganjalan-ganjalan, kerikil-kerikilnya? Jawabannya karena sedang naik kelas. Yang namanya naik kelas itu pasti ada ujiannya. Dari naik kelas 3 ke kelas 4, jadi tingkat dari SD ke SMP itu pasti ada ujiannya. Dan ujiannya pasti tidak mudah. Pasti yang namanya ujian akan diberikan soal-soal yang menguras pikiran, waktu, tenaga untuk menjawabnya. Dan itu akan bisa dijawab ketika kita sudah mempersiapkan dan tahu cara menjawab soal ujian tersebut. Sama dengan menikah, banyak ujian-ujiannya. Ujian-ujian yang tadi disebutkan ya, ujian nanti dengan hadirnya anak, bagaimana membagi tugasnya, bagaimana membiayainya, yang semua itu memang tidak mudah. Ujian-ujian itu memerlukan pengorbanan berupa materi. Menikah kebutuhannya lebih banyak daripada hidup sendiri. Tentu pengorbanan untuk mengelola perasaan, menjaga perasaan pasangan, mengalah kepada pasangan, ya karena ada pengorbanan, ada orang lain dalam hidup kita, pasangan kita. Nah, disadari atau tidak, dalam agama Islam, ibadah-ibadah, praktek-praktek dalam agama Islam itu ada sebagian aspeknya yang merupakan manifestasi daripada pengorbanan. Bagaimana zakat, sedekah, kurban dan seterusnya, itu adalah berkorban menyisihkan harta yang kita miliki. Mungkin setiap tahun berkurban membeli kambing senilai 3-4 jutaan, yang secara opportunity cost atau secara alternatif peluangnya uang 3-4 jutaan ini bisa untuk beli HP, untuk entertainment. Tapi ketika kita beribadah, berkurban di Idul Adha, kita mengorbankan opportunity cost itu untuk kurban. Dan ganjarannya adalah, atau tujuannya adalah bahwa kurban itu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan menikah, aneka pengorbanan, aneka kesulitan itu adalah ditujukan dan bernilai untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau lillah lah bahasa itunya.
bahwa aneka kesulitan, ujian-ujiannya adalah untuk lillahi ta'ala, li ridwanillahi ta'ala, untuk keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang unik di sini, bahwa dalam praktik ritus agama Islam, setidaknya dalam pandangan saya, praktik-praktik dalam agama ini, disadari atau tidak, menyiratkan bahwa ibadah itu yang lebih afdol adalah secara kolektif, secara bersama, ketimbang praktik ibadah yang sendirian. Contohnya, sholat jamaah itu lebih utama, lebih afdol daripada sholat sendiri atau sholat munfarid. Dan aneka bentuk-bentuk lain daripada ibadah seperti zakat, haji itu bersama, bersifat kolektif, kolosal, besar, luar biasa, seluruh dunia, kurban, akikah, sholat id, sholat jumat dan sebagainya. Semua aneka peribadatan itu bersifat kolektif, artinya lebih dari satu orang, tidak sendiri, dan itu lebih utama. Bahkan dalam sholat jamaah, ketika satu shaf pertama terbentuk lalu ada jamaah lain di shaf kedua sendirian, maka shaf kedua itu makruh jika sendirian. Maka disunahkan untuk menarik salah satu dari shaf depan untuk membersamainya di shaf kedua, karena shaf sendirian itu makruh. Nah, ini dan bentuk ritus ibadah yang tadi saya telah sebutkan menandakan atau menyiratkan bahwa ibadah yang bersama-sama atau yang bersifat kolektivisme itu lebih utama dalam agama ini. Dan oleh karena itu, bagaimana menikah merupakan refleksi daripada itu. Nanti bayangkan bagaimana sholat tahajud atau qiyamul lail bersama pasangan lebih mesra dan lebih utama dari sholat seorang yang tahajud seorang sendirian. Bagaimana doa-doa yang terucap oleh dua sejoli, dua orang lebih kuat dilangitkan daripada yang diucapkan oleh satu orang sendiri. Sama seperti saya membayangkan ketika saya mendapatkan request atau permintaan dari satu staff, itu pasti pertimbangannya berbeda ketika request itu datang dari minimal dari dua orang staff. Tentu saya akan mempertimbangkan ketika itu datang lebih dari satu orang. Dan itu kenapa menikah atau berumah tangga, berpasangan itu mempunyai nilai yang lebih. Dan kenapa harus menikah? Karena itu meningkatkan derajat ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, itu jauh berbeda ketika dalam ketersendirian. Walaupun memang tantangannya itu besar, tapi sudah saya sebutkan, memang beribadah yang bersifat kolektif atau ibadah sendiri itu memang ada tantangan-tantangan dan ujian-ujian. Saya kira itu menjawab pencarian saya, pertanyaan saya, dan sekian dari saya. Ya, mungkin ini bisa dikatakan curhat. Saya ingin tidak sejumawa itu menganggap potongan narasi ini sebagai ceramah atau penjelasan atau dakwah terlalu berlebihan sepertinya. Mungkin ini jika bermanfaat, alhamdulillah, dan ini cukup menjadi catatan untuk diri saya sendiri. Terima kasih.